adik-adik, senang sekali hari ini Kak Ayu udah berjumpa dengan adik-adik semuanya. Apa kabarnya semua adik-adik? Pasti luar biasa ya. Sudah pada mandi, sudah duduk yang manis, dan kita bersama-sama akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Impa kita hari ini masih dalam bentuk video. Adik-adik ikut ibadah di rumah ya dengan tertib. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan mendengarkan Mas Pelkat PA. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembuka yang akan dibawakan oleh teman kita, Matthew Pradipto. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu pembuka dari Terbit Matahari. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan baca Mazmur ya. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang begini bunyinya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan di dalam pembacaan Alkitab. Karena itu mari kita menutup mata kita, lalu melipat tangan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, supaya kami mampu mengerti dan juga mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah juga Tuhan yang akan menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada minggu ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ibu Pendeta akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kita yang membaca, menyertai kami yang melakukan firman Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, tetapi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan dari kisah kehidupan Bapak Rasul Paulus.
Nah, siapa itu Bapak Rasul Paulus? Bapak Rasul Paulus ini sebelum berganti nama menjadi Bapak Rasul Paulus, dulu sekali namanya Bapak Saulus. Nah, Bapak Saulus ini dikenal sebagai orang yang sangat jahat. Dia selalu membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak suka orang berdoa. Dia tidak suka orang membaca firman Tuhan. Dia tidak suka sama orang yang memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu, kesukaannya ialah membunuh orang-orang percaya. Nah, suatu saat ketika Bapak Saulus pergi dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, tepatnya ke kota Damsyik. Nah, Tuhan menghampiri Bapak Saulus. Tuhan justru tidak menghukum Bapak Paulus, tetapi justru Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Paulus. Tuhan menjumpai Bapak Paulus melalui sinar yang sangat terang, dan pada saat hari itu Bapak Saulus pun bertobat, mengakui kesalahannya, lalu mau berbalik dari jalan yang jahat menuju jalan yang baik. Lalu kemudian Allah memilihnya menjadi seorang rasul, yang dimana seorang rasul harus memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika perjumpaan Allah dengan Bapak Saulus terjadi, Bapak Saulus betul-betul menjadi orang yang bertobat. Kemudian ia boleh memberi dirinya, ia dipilih oleh Allah menjadi pemberita Injil. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Bapak Rasul Paulus. Nah, di dalam cerita yang sudah kita baca di kitab Efesus tadi, sesungguhnya Rasul Paulus dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaannya. Sebab Rasul Paulus sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi bukan hanya Bapak Rasul Paulus saja yang dikasihi oleh Allah, tetapi termasuk di dalamnya Bapak Ibu jemaat di kota Efesus. Di dalam bacaan kita pada saat hari ini, Bapak Rasul Paulus sedang melakukan pelayanannya di kota yang bernama Efesus. Nah, di Efesus ini mereka hidup bersama dengan jemaat, saling menolong satu dengan yang lain. Mereka berdoa bersama-sama, mereka beribadah bersama-sama. Tetapi tidak semua Bapak Ibu jemaat di Efesus memiliki pengertian yang benar, memiliki pandangan yang benar. Sebab terkadang ada saja jemaat di Efesus yang selalu melihat perbedaan dari jemaat satu dengan jemaat yang lain. Misalnya, jemaat di Efesus yang beraneka ragam. Ada yang orang Yahudi, ada orang yang non-Yahudi, atau orang yang bersuku Yunani. Nah, mereka melihat perbedaan itu, lalu kemudian timbullah perpecahan, timbullah jarak antara Bapak Ibu jemaat satu dengan yang lain. Lalu Bapak Rasul Paulus melihatnya itu tidak baik. Kemudian Bapak Rasul Paulus memberitahukan kepada Bapak jemaat di Efesus bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak benar. Sebab semua orang telah dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya tanpa membedakan satu dengan yang lain, walaupun mereka memiliki perbedaan. Nah, kemudian untuk itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada Bapak Ibu jemaat yang tinggal di Efesus bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan umatnya, dan semua umatnya dikasihinya, semua umatnya dipilihnya menjadi umat kesayangannya yang menerima berkat,
yang menerima keselamatan, yang menerima damai sejahtera dari Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari jemaat di Efesus maupun juga Bapak Rasul Paulus bahwa pada saat hari ini kita mengerti bahwa Ibu Pendeta, kakak-kakak layan, dan juga adik-adik di rumah, para orang tua, bapak dan ibu, adik, kakak, dan juga kakek dan nenek adalah umat kepunyaan Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memandang umatnya sebagai umat yang berbeda. Oleh karena itu, walaupun kulitnya putih, walaupun kulitnya sawo matang, walaupun kulitnya hitam, walaupun rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya sipit, matanya bulat, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau kurus ataupun gemuk, semuanya adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Karena itu, kita juga sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi tidak boleh memandang teman-teman kita sebagai orang yang berbeda. Sebab Tuhan juga tidak pernah memandangnya demikian. Karena itu hendaklah kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan teman yang baik, orang tua yang baik, kakak, adik yang baik, kakak-kakak layan yang baik untuk boleh mendampingi kita, menyayangi kita, mengasihi kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Artinya kalau kita sudah dipilih, kita ini menjadi umat kesayangannya, umat yang istimewa. Nah, adik-adik tentu pernah ke satu toko misalnya. Lalu orang tuanya mengatakan, "Kakak, adik, boleh ambil barang yang kakak dan adik sukai, yang kakak adik pilih." Nah, kalau sudah demikian berarti itu adalah kepunyaan kita. Lalu kita pasti akan menjaganya, merawatnya. Contoh, kalau kita mau beli mainan kan, kita harus menjaganya, merawatnya dengan baik. Lalu demikian kita juga, Tuhan memilih kita menjadi kepunyaannya, Tuhan akan memberkati kita, merawat kita, lalu juga akan memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan Tuhan sudah menebus kita, umat manusia yang berdosa, menjadi umat pilihannya di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa kita saat hari ini menjadi umat yang telah diselamatkan. Kita percaya bahwa kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, oleh sebab itu sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipilihnya dengan cara apa? Dengan cara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hadir di dalam ibadah dengan rajin di dalam ibadah IHMPA. Nah, kita juga mau lebih lagi mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, mengasihi mama dan papa kita, mengasihi kakek nenek kita. Nah, kita tunjukkan rasa syukur kita dengan demikian, termasuk menghormati orang tua dan juga kakak-kakak layan yang sudah melayani kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita boleh semakin diberikan sukacita karena kita sudah tahu bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Semua orang adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kasihilah teman-teman kita yang lain, sebab teman-teman kita juga dikasihi oleh Tuhan walaupun kita memiliki perbedaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah sudah sama-sama kita dengar.
melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Wayan. Sekarang kita akan bernyanyi bersama lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wayan. Nah adik-adik, pada saat hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, membawa segala permohonan kita di dalam doa syafaat. Karena itu mari kita lipat tangan kita, lalu kita menutup mata kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah beritakan bagi kami. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan telah pilih menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau supaya kami boleh melakukan firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan sebagai anak-anak yang Tuhan sudah pilih. Biarlah ya Tuhan kami sungguh-sungguh boleh mendengar akan firman-Mu ini dan juga boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan menjadi anak yang selalu mendengar akan perkataan orang tua kami, boleh menghormati mereka, lalu kami juga boleh mencintai mereka sama seperti Tuhan telah meneladankan kepada kami arti kasih di dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus, saat hari ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah juga kami boleh senantiasa mengasihi kawan kami satu dengan yang lain. Ajarilah kami juga ya Tuhan untuk dapat terus memuji memuliakan nama-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan akan memberkati ayah ibu kami, kakak, adik, nenek, kakek,
dan semua keluarga kami. Biarlah ya Bapa, Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan penghiburan, dan dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak yang melayani kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan akan memberkati kakak layan kami di dalam pelayanan yang mereka selalu berikan kepada kami dengan kasih dan kesetiaan. Juga Tuhan kami berdoa, biarlah ya Bapa, Engkau juga boleh memberkati apa yang boleh menjadi kegiatan-kegiatan kami, khususnya di Pelkat PA, supaya segala sesuatu yang boleh direncanakan, disusun oleh pengurus kategorial Pelkat PA, semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan semuanya itu kami boleh melakukannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan kami berdoa sekiranya adakah teman-teman kami yang saat hari ini sedang sakit, biarlah juga Tuhan yang akan memberikan ia kesembuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang minggu ini sedang berulang tahun, biarlah juga Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh Bapak Ibu Pendeta di gereja kami dan juga Bapak Ibu Majelis di gereja kami. Biarlah juga Tuhan akan memberkati pelayanan mereka supaya semua orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan semakin kuat di dalam iman. Ya Bapa, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, biarlah juga mereka boleh penuh hikmat, penuh akal budi, penuh kebijaksanaan di dalam memimpin pemerintahan kami. Demikianlah doa syafaat kami ini ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dibawa mama papa ke gereja secara langsung ataupun ditransfer. Oke, kita akan bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Hai teman-teman, nah ini kita berdoa. Terima kasih.
kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah kami sudah memberikan memberikan persembahan. Berkati Berkati persembahan kami. persembahan kami. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Minggu depan kakak tunggu adik-adik untuk ikut ibadah seperti saat ini ya. Jangan lupa ingatkan mama papa ya. Tetap menjadi anak yang rajin beribadah, tetap menjadi anak yang hidup dengan penuh sukacita, dengan gembira walaupun pandemi masih ada. Nah, kita akan bernyanyi satu lagu, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang baru. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita tenang sejenak, kita boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya bertambah-tambahlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.